17 Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai percobaan 10, yaitu uji toksisitas akut, di mana uji toksisitas akut merupakan bagian dari praklinik yang dirancang untuk mengukur efek toksik suatu senyawa. Toksisitas akut mengacu pada efek toksik letal tengah atau yang disebut dengan LD50 adalah tolak ukur statistik setelah pemberian dosis tunggal yang sering digunakan untuk menyatakan tingkatan dosis toksik sebagai data kuantitatif. Pada percobaan ini kita menggunakan metode Thomson-Weil, di mana menggunakan daftar perhitungan LD50 yang merupakan metode yang sering dilakukan atau digunakan dalam penentuan tingkat toksikan suatu senyawa. Dipilih metode ini dikarenakan mempunyai tingkat kepercayaan yang cukup tinggi, hasilnya lebih akurat, dan tidak memerlukan hewan uji yang cukup banyak. Jadi menggunakan metode ini tuh lebih simpel. Kemudian apa itu LD50? LD50 adalah dosis yang dapat membunuh 50% dari sekelompok hewan percobaan. LD50 ditentukan dengan memberikan obat dalam dosis yang bervariasi atau bervarian kepada kelompok hewan percobaan. Metode dalam penentuan LD50 yaitu ada metode dengan cara aritmatik, Venn dan Muchnah, kemudian ada Thomson-Weil, dan dengan metode farmakope menurut edisi 3. Pada percobaan kali ini kita menggunakan sampel yaitu tanaman pepolo. Tanaman pepolo yang biasa disebut dari bahasa Latin Bascovia javanica Bloom, yaitu merupakan tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional berdasarkan pengalaman empiris. Pepolo digunakan sebagai obat anti-leukemia, anti-inflamasi, mengobati luka bakar, dan juga sering digunakan sebagai obat flu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari, stambu G701818014 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sampel yang digunakan pada percobaan uji toksisitas ini. Terima kasih. Sampel yang digunakan pada percobaan ini yaitu tanaman pepolo atau dengan nama latin Biscovia javanica Bloom. Tujuan dari penggunaan tanaman ini untuk pengujian toksisitas yaitu agar menjadi acuan dalam penggunaan pepolo sebagai obat herbal di kalangan masyarakat, agar masyarakat menggunakannya tidak secara berlebihan sehingga tidak menyebabkan kematian. Pepolo merupakan salah satu tanaman suku Euphorbiaceae dengan nama daerah yaitu pepolo. Hampir semua bagian tanaman ini dapat digunakan baik dari akar maupun daunnya. Pepolo merupakan tanaman yang mudah ditanam, baik dapat ditanam dengan biji maupun dengan stek. Tanaman ini dapat tumbuh di dataran rendah dengan kisaran 400 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sehingga pepolo ini mempunyai manfaat atau khasiat yaitu sebagai anti leukemia, anti inflamasi, anti mikroba, dan anti alergi, serta dapat mengobati luka bakar dan mempercepat pertumbuhan rambut. Adapun kandungan kimia yang terdapat pada tanaman pepolo ini yaitu antara lain ada protein, karbohidrat, tanin, flavonoid, kalium, kalsium, magnesium, vitamin C, asam linoleat, asam stearat, asam palmitat, lenersetin, sitosterol, dan serat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna, stambu G7088171. Toksisitas adalah tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Toksisitas dapat mengacu pada dampak terhadap seluruh organisme seperti hewan, bakteri, atau tumbuhan, dan efek terhadap struktur organisme. Macam-macam uji toksisitas itu ada uji toksisitas umum atau TAHAS, uji toksisitas khusus atau HAS. Metode Thomson-Weil menggunakan daftar perhitungan LD50 merupakan metode yang sering digunakan
dalam menentukan tingkat ketoksikan suatu senyawa. Dipilih metode ini karena mempunyai tingkat kepercayaan yang cukup tinggi, hasil yang akurat, dan tidak memerlukan hewan coba yang cukup banyak. LD50 didefinisikan sebagai dosis yang mematikan terhadap 50% hewan uji. LD50 adalah dosis tertentu yang dinyatakan dalam miligram berat bahan uji per kilogram berat badan hewan uji yang menghasilkan 50% respon kematian pada populasi hewan uji dalam waktu tertentu. Adapun rumus dari LD50 yaitu M sama dengan A kurang B dalam kurung sigma P1 PI kurang 0,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Tamu PT 01/18/80. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerjanya. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan, kemudian yang kedua hewan uji diaklimatisasi selama kurang lebih 7 hari. Kemudian setelah diaklimatisasi, hewan uji dikelompokkan secara acak. Kemudian yang kedua pada pemberian zat uji itu diberikan secara oral, yang dimana secara oral itu seperti ini. Yang pertama disiapkan tikusnya, kemudian diambil tikusnya melalui penuk tikus, kemudian sonde dimasukkan melalui pinggir mulut, yaitu di atas lidah tikus. Kenapa? Karena untuk sonde tersebut disalurkan ke lambung. Untuk kalau di bawah lidah tikus nantinya akan langsung ke saluran pernapasan, yang dimana akan membuat tikus mati. Kemudian zat uji disuntikan secara oral melalui pinggir mulut tikus. Setelah zat uji disuntikan, kemudian sonde akan dilepas secara perlahan. Kemudian setelah dilepas sondenya, kemudian tikus diletakkan kembali. Diberikan zat uji secara oral itu kemudian dipuasakan hewan ujinya selama 16-12 jam. Setelah kita pemberian zat uji itu, kita akan mengamati waktu sebelum hewan uji diberikan zat uji, yaitu T0-nya. Kemudian setelah kita berikan zat uji itu, kita amati dengan parameter waktu itu 30 menit, 60 menit, 120 menit, dan 240 menit. Kemudian setelah diamati selama waktu itu, kemudian di pengamatan ini selama 14 hari, dan setiap hari hewan ujinya ditimbang, di mana penimbangan tersebut akan berguna pada waktu nanti pembedahan. Ya, seperti itu. Jadi untuk cara kerja selanjutnya itu hewan ujinya dilakukan pembedahan, kemudian ditimbang organ-organnya. Setelah kita memberikan zat uji tersebut, apakah ada perubahan dari masing-masing organ, berat, dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Setelah kita melakukan pembedahan dan penimbangan organ-organ, kemudian zat uji di data beratnya, kemudian dokumentasikan. Oke, sekian dan terima kasih.